Kita harus mengakui bahwa korupsi adalah musuh bersama kita. Kita harus ikrarkan itu bahwa korupsi ini benar-benar mengacaukan semua di segala lini kehidupan masyarakat Indonesia. Makan bergizi gratis ini justru membebani rakyat secara keseluruhan. Benarkah demikian? Ada yang mengganjal dalam beberapa benak masyarakat Indonesia, yaitu usulan permen soal pengganti undang-undang perampasan aset koruptor. Ini sebuah kekeliruan. Apakah ini sebuah lelucon atau hanya sebuah pesanan semata yang berasal dari orang-orang tertentu yang ingin melanggengkan praktik korupsi di Indonesia? Padahal korupsi ini adalah sebuah penyakit yang sangat membebani masyarakat Indonesia. Sebuah sistem yang sangat lucu di negeri ini adalah syarat menjadi anggota DPR lulusan SMA, sedangkan syarat untuk menjadi staf DPR adalah S2. Ini benar-benar lucu. Belakangan muncul isu Indonesia gelap karena respon terhadap situasi negara pada saat ini yang memang kurang sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Seperti pendidikan gratis yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan makan bergizi gratis. Terbukti, anggaran dari makan bergizi gratis ini membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga mewajibkan bagi pemerintah untuk efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran ini menimbulkan beberapa dampak negatif seperti PHK, kemudian pemotongan anggaran dari beberapa lembaga kementerian hingga ke lembaga-lembaga yang sangat kecil. Pemotongan anggaran ini berdampak serius bagi para pekerja di Indonesia karena bukan hanya pegawai negeri sipil yang terdampak, bahkan pegawai swasta pun terdampak terhadap efisiensi anggaran ini. Jadi, tidak heran apabila demo mahasiswa yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu, yang menjadi salah satu tuntutannya dari 13 tuntutan, yaitu soal evaluasi makan bergizi gratis. Nah, soal demo masyarakat dan mahasiswa yang ada di Jakarta beberapa waktu lalu, ada 13 poin. Yang pertama, menciptakan pendidikan gratis. Saat ini, banyak dari masyarakat yang tidak dapat menempuh pendidikan karena keterbatasan ekonomi, baik dari sekolah maupun perkuliahan. Hal ini sangat miris karena pendidikan sebenarnya adalah hak bagi setiap masyarakat Indonesia. Bukan mereka yang hanya beruang saja, tetapi mereka adalah orang-orang yang akan menggantikan generasi yang saat ini sudah menduduki posisi di tempat masing-masing. Jadi mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan. Seperti yang terjadi di wilayah Papua, mereka menuntut untuk pendidikan gratis, bukan makan gratis. Makan bergizi gratis ini umumnya juga tidak tepat sasaran, karena makan bergizi gratis ini sebenarnya dibutuhkan oleh orang-orang yang menengah ke bawah. Sedangkan makan bergizi gratis ini memberikan kepada seluruh siswa. Jadi seakan-akan makan bergizi gratis ini tidak tepat sasaran. Tuntutan yang kedua dari demo mahasiswa yang ada di Jakarta yaitu menuntut untuk merevisi proyek strategis nasional. Karena kebanyakan PSN ini itu merampas hak-hak rakyat, ingin membangun ekonomi negara tetapi merampas hak rakyat. Ini sama saja dengan penjajahan era modern. Ya, penjajahan yang dilakukan oleh negara sendiri, oleh pemerintah sendiri. Berbeda dengan VOC, jelas-jelas itu berasal dari bangsa luar. Sedangkan saat ini PSN justru merampas hak-hak rakyat atau dijajah oleh pemerintah sendiri. Apakah benar demikian? Kemudian poin yang ketiga yakni menolak revisi undang-undang minerba yang merugikan rakyat. Tuntutan yang keempat yakni menolak revisi undang-undang ABRI atau multifungsi ABRI. Ini terjadi di masa Orde Baru di mana tentara itu juga mengurusi rakyat sipil. Ini sebenarnya sangat berisiko karena sudah ada polisi yang dipisahkan, ya. Polisi yang mengurusi rakyat sipil, sedangkan tentara itu mengurusi keamanan negara, ketahanan negara, dan stabilitas negara. Jika ada multifungsi ABRI, maka ini berpotensi terjadi kekacauan karena duifungsi tersebut dapat disusupi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang justru tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Tuntutan yang kelima yaitu rancangan untuk perlindungan tanah adat masyarakat. Hal ini berkaitan dengan PSN tadi karena banyak dari tanah adat ini yang digusur oleh pemerintah padahal punya sertifikat. Di samping ada kasus-kasus sertifikat ganda yang dimiliki oleh masyarakat dan aparat negara. Itulah yang menyebabkan kenapa Indonesia gelap ini menggema di negara ini, karena memang banyak sekali faktor-faktor, banyak sekali kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah itu pun tidak efektif karena akan terus terjadi
Tuntutan yang keenam yakni mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Yang ketujuh yakni evaluasi makan bergizi gratis. Yang kedelapan adalah realisasi tunjangan profesi dosen. Tunjangan ini sebenarnya kewajiban yang tidak ditunaikan oleh pemerintah. Padahal dosen-dosen yang ada di kampus itu memiliki peran aktif dalam memajukan pendidikan masyarakat Indonesia, terutama yang akan mengganti posisi para pejabat saat ini. Tetapi ada yang ganjil menurut saya dalam tuntutan mahasiswa ini, yaitu membuat permen untuk mengganti undang-undang perampasan aset. Justru dengan penggantian ini akan membuat koruptor itu semakin merajalela, karena dengan membuat permen berarti ada kesempatan bagi koruptor untuk membuat korupsi atau melakukan korupsi. Jika undang-undang perampasan aset ini dapat terlaksana, maka tidak ada kesempatan bagi koruptor untuk bebas ketika ketahuan melakukan korupsi. Kenapa? Karena dalam undang-undang perampasan aset ini, selain disita barang-barang korupsi itu, maka koruptor juga dimiskinkan. Artinya apa? Aset-aset yang telah mereka miliki itu disita oleh negara. Inilah yang menguntungkan jika undang-undang perampasan aset ini diberlakukan di Indonesia, bukan hanya permen. Tetapi ini bertolak belakang dengan tuntutan yang lainnya yang justru merugikan rakyat sebenarnya. Poin ini sebenarnya agak bertolak belakang dengan tuntutan yang lain, karena permen ini justru lebih merugikan masyarakat dibandingkan dengan undang-undang perampasan aset. Lebih baik mengesahkan undang-undang perampasan aset dibandingkan dengan membuat permen. Poin selanjutnya yaitu menolak revisi undang-undang ABRI, yaitu adanya duifungsi TNI, adanya duifungsi angkatan bersenjata. Karena dengan adanya multifungsi tersebut justru membuat tentara itu akan menjadi lembaga yang citranya buruk seperti polisi saat ini. Tidak ada baiknya sama sekali, karena di beberapa tempat itu selalu menggunakan kekuatan uang untuk menyelesaikan suatu persoalan. Meskipun ini oknumnya, tapi oknumnya banyak gitu ya. Tapi mau gimana lagi, faktanya seperti itu ya. Tuntutan yang ke-11 yakni efisiensi Kabinet Merah Putih. Memang pada faktanya ada beberapa kendala dalam Kabinet Merah Putih ini, yakni terlalu banyak para pejabat yang diangkat oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut beberapa kalangan dari masyarakat bahwa kegemukan dari Kabinet Merah Putih ini tidak efektif. Di samping negara sedang tidak baik-baik saja dalam hal ekonomi karena harus membayar beberapa kewajiban kepada negara lain. Poin yang ke-12 yakni menolak revisi undang-undang yang menyatakan bahwa DPR memiliki hak tertentu atau undang-undang tentang peraturan DPR yang dapat merugikan rakyat. Dan ketika undang-undang ini disahkan, DPR ini memiliki kewenangan yang tidak berpihak kepada rakyat dan tidak fair. Dan poin yang ke-13 yakni reformasi kepolisian Republik Indonesia. Artinya apa? Kepolisian RI saat ini tidak sedang baik-baik saja. Lembaga ini sangat tidak fair menghadapi rakyat sipil di Indonesia. Mereka kebanyakan melakukan tindakan negatif dibandingkan dengan tindakan positif, meskipun polisi ini wajib bagi Indonesia, bagi negara. Karena kalau tidak ada polisi ya tidak baik juga gitu ya. Nah, dalam video ini saya ingin menekankan bahwa musuh bersama, musuh utama negara Indonesia adalah koruptor. Kenapa koruptor? Banyak sekali kerajaan, negara di dunia ini yang hancur, yang amburadul, bahkan bubar disebabkan oleh koruptor. Contoh, seperti Venezuela, Afghanistan, Bani Abbasiyah, Kekaisaran Romawi, itu hancur karena korupsi. Di era modern, ada Turkmenistan, ada Burundi, ada Sudan Selatan, Venezuela. Itu semua adalah negara-negara kaya, tetapi hancur negara mereka. Kenapa? Karena korupsi. Jadi korupsi ini adalah sumber internal yang menyebabkan kehancuran sebuah negara. Jadi negara besar itu tidak selamanya hancur dari faktor eksternal, tidak selamanya hancur dari negara lain karena penjajahan bangsa asing, enggak, tetapi dari dalam. Dengan apa? Dengan korupsi. Apalagi negara Islam, Libya, Suriah, Somalia, itu semua hancur karena negara korupsi. Jadi korupsi ini adalah musuh bersama yang saat ini dibanggakan oleh sebagian para pelakunya, dan mereka tidak jerah. Terlebih di Indonesia hukumnya sangat ringan, bisa dibeli. Kekuatan ekonomi yang pernah ada di Indonesia, ini VOC, juga musnah karena para pejabatnya ini koruptor. Kerajaan Cina, Yuan, di Indonesia, Majapahit, hancur karena korupsi.
Di masa dahulu Mesir kuno juga hancur karena korupsi. Jadi itulah mengapa korupsi ini sangat penting untuk diatasi, sangat penting untuk dicegah, dan sangat penting untuk dihukum seberat-beratnya. Tetapi undang-undang pada saat ini belum mendukung bagaimana pemerintah memerangi praktik korupsi ini. Jadi musuh bersama masyarakat Indonesia ini segera diatasi, segera dicegah, dan segera diberlakukan hukum perampasan aset bagi para pelakunya. Jika hukuman mati melanggar HAM bagi mereka yang setuju dengan konsep ini, maka tidak boleh dilakukan. Meskipun secara konsepsi HAM ini sudah ada dalam beberapa ajaran agama, dan itu memang ada benarnya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana korupsi ini bisa diatasi sesegera mungkin. Karena semua masalah sumbernya pada dasarnya adalah korupsi. Korupsi itu mengambil hak orang lain. Masyarakat banyak yang seharusnya tidak melakukan kejahatan menjadi melakukan kejahatan karena keterbatasan. Yang seharusnya berpendidikan tinggi, tetapi haknya diambil alih oleh orang lain. Yang seharusnya dapat kuliah, tetapi haknya itu diambil oleh orang lain. Yang seharusnya dapat makan bergizi setiap hari, tetapi diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Itulah jahatnya dari praktik korupsi. Jadi, terimalah fakta bahwa Indonesia saat ini masih gelap.